dan membuat respon cepat gitu ya untuk menampung apa yang menjadi keresahan dan aspirasi publik. Itu kurang lebih latar belakangnya. Kemudian polemik ini juga membawa persoalan yang tidak bisa dikatakan sederhana, karena bagaimanapun bahan bakar minyak termasuk di dalamnya Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan kembali dalam live update. Klinik gigi milik salah satu dari dua pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Elsa Laksono, tampak sepi pada Senin 3 Maret 2025. Ruko yang dijadikan klinik gigi Radian Dental Care itu berlokasi di Jalan Kiai Haji Abdullah Safei nomor 8 RT 005 RW 001 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Penjaga klinik tersebut, Yanto, mengatakan bahwa Elsa juga bertempat tinggal di ruko tersebut. Namun seorang karyawan lain yang bertugas sebagai sopir, Yadi, mengatakan klinik tersebut tutup sementara karena keluarga tengah menunggu jenazah Elsa Laksono tiba di Jakarta. Selain itu, Yadi mengungkap bahwa Elsa berencana mendaki gunung kembali usai menyelesaikan ekspedisi di Gunung Kartens. Lebih lengkap mengenai hal ini, reporter Tribun News Ibriza Fasti Ifhami akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Ibriza. Ya, baik GG dan Tribuners, pada hari ini situasi di rumah duka milik salah satu pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Papua Tengah, yakni Elsa Laksono, tampak sepi seperti itu, dan memang hanya terlihat beberapa karyawan di mana rumah dari Elsa Laksono menyatu dengan klinik dokter gigi seperti itu, yang mana hari ini memang tampak sepi. Memang berdasarkan informasi dari beberapa karyawan, klinik hari ini tutup karena pihak keluarga dan juga karyawan masih menunggu proses pemulangan jasad Elsa Laksono. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporannya. Dan Tribuners, diberitakan sebelumnya dua pendaki meninggal dunia di Puncak Kartens. Mereka adalah Lili Wijayanti 60 tahun dan Elsa Laksono 59 tahun. Elsa sudah lebih dulu dievakuasi bersama dua orang pendaki lainnya yang selamat pada Minggu 2 Maret 2025. Sementara itu Lili dievakuasi hari ini, Senin 3 Maret 2025. Jenazah disemayamkan di RSUD Mimika untuk kemudian diterbangkan ke Jakarta menuju Bandung. Evakuasi jenazah Lili sempat mengalami kendala karena keadaan cuaca. Lili dan Elsa terindikasi mengalami gejala acute mountain sickness atau AMS. Sementara itu pihak kepolisian menyebut bahwa korban meninggal karena hipotermia. Kapolres Mimika AKBP Bilyanda Hildiario Budiman mengungkap bahwa Lili dan Elsa bersama dengan rombongan yang terdiri dari 15 orang terjebak dalam kondisi cuaca ekstrim yang menyebabkan hipotermia dan akhirnya meninggal dalam perjalanan turun dari puncak. Jenazah Elsa dan Lili dikabarkan diterbangkan ke Jakarta hari ini menggunakan pesawat Lion Air. Polisi dan tim evakuasi terus bekerja keras untuk memastikan semua proses berjalan lancar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Untuk mengambil sikap dan membuat respon cepat gitu ya untuk menampung apa yang menjadi keresahan dan aspirasi publik. Itu kurang lebih latar belakangnya. Kemudian polemik ini juga membawa persoalan yang tidak bisa dikatakan sederhana, karena bagaimanapun bahan bakar minyak termasuk di dalamnya
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan kembali dalam live update. Klinik gigi milik salah satu dari dua pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Elsa Laksono, tampak sepi pada Senin 3 Maret 2025. Ruko yang dijadikan klinik gigi Radian Dental Care itu berlokasi di Jalan Kiai Haji Abdullah Safei nomor 8 RT 005 RW 001 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Penjaga klinik tersebut, Yanto, mengatakan bahwa Elsa juga bertempat tinggal di ruko tersebut. Namun seorang karyawan lain yang bertugas sebagai sopir, Yadi, mengatakan klinik tersebut tutup sementara karena keluarga tengah menunggu jenazah Elsa Laksono tiba di Jakarta. Selain itu, Yadi mengungkap bahwa Elsa berencana mendaki gunung kembali usai menyelesaikan ekspedisi di Gunung Kartens. Lebih lengkap mengenai hal ini, reporter Tribun News Ibriza Fasti Ifhami akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Ibriza. Ya, baik GG dan Tribuners, pada hari ini situasi di rumah duka milik salah satu pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Papua Tengah, yakni Elsa Laksono, tampak sepi seperti itu, dan memang hanya terlihat beberapa karyawan di mana rumah dari Elsa Laksono menyatu dengan klinik dokter gigi seperti itu, yang mana hari ini memang tampak sepi. Memang berdasarkan informasi dari beberapa karyawan, klinik hari ini tutup karena pihak keluarga dan juga karyawan masih menunggu proses pemulangan jasad Elsa Laksono. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporannya. Dan Tribuners, diberitakan sebelumnya dua pendaki meninggal dunia di Puncak Kartens. Mereka adalah Lili Wijayanti 60 tahun dan Elsa Laksono 59 tahun. Elsa sudah lebih dulu dievakuasi bersama dua orang pendaki lainnya yang selamat pada Minggu 2 Maret 2025. Sementara itu Lili dievakuasi hari ini, Senin 3 Maret 2025. Jenazah disemayamkan di RSUD Mimika untuk kemudian diterbangkan ke Jakarta menuju Bandung. Evakuasi jenazah Lili sempat mengalami kendala karena keadaan cuaca. Lili dan Elsa terindikasi mengalami gejala acute mountain sickness atau AMS. Sementara itu pihak kepolisian menyebut bahwa korban meninggal karena hipotermia. Kapolres Mimika AKBP Bilyanda Hildiario Budiman mengungkap bahwa Lili dan Elsa bersama dengan rombongan yang terdiri dari 15 orang terjebak dalam kondisi cuaca ekstrim yang menyebabkan hipotermia dan akhirnya meninggal dalam perjalanan turun dari puncak. Jenazah Elsa dan Lili dikabarkan diterbangkan ke Jakarta hari ini menggunakan pesawat Lion Air. Polisi dan tim evakuasi terus bekerja keras untuk memastikan semua proses berjalan lancar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Penting untuk mengambil sikap dan membuat respon cepat gitu ya untuk menampung apa yang menjadi keresahan dan aspirasi publik. Itu kurang lebih latar belakangnya. Kemudian polemik ini juga membawa persoalan yang tidak bisa dikatakan sederhana, karena bagaimanapun bahan bakar minyak termasuk di dalamnya Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan kembali dalam live update. Klinik gigi milik salah satu dari dua pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Elsa Laksono, tampak sepi pada Senin 3 Maret 2025. Ruko yang dijadikan klinik gigi Radian Dental Care itu berlokasi di Jalan Kiai Haji Abdullah Safei nomor 8 RT 005 RW 001 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.
Penjaga klinik tersebut, Yanto, mengatakan bahwa Elsa juga bertempat tinggal di ruko tersebut. Namun seorang karyawan lain yang bertugas sebagai sopir, Yadi, mengatakan klinik tersebut tutup sementara karena keluarga tengah menunggu jenazah Elsa Laksono tiba di Jakarta. Selain itu, Yadi mengungkap bahwa Elsa berencana mendaki gunung kembali usai menyelesaikan ekspedisi di Gunung Kartens. Lebih lengkap mengenai hal ini, reporter Tribun News Ibriza Fasti Ifhami akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Ibriza. Ya, baik GG dan Tribuners, pada hari ini situasi di rumah duka milik salah satu pendaki yang meninggal di puncak Kartens, Papua Tengah, yakni Elsa Laksono, tampak sepi seperti itu, dan memang hanya terlihat beberapa karyawan di mana rumah dari Elsa Laksono menyatu dengan klinik dokter gigi seperti itu, yang mana hari ini memang tampak sepi. Memang berdasarkan informasi dari beberapa karyawan, klinik hari ini tutup karena pihak keluarga dan juga karyawan masih menunggu proses pemulangan jasad Elsa Laksono. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporannya. Dan Tribuners, diberitakan sebelumnya 2 pendaki meninggal dunia di puncak Kartens. Mereka adalah Lili Wijayanti 60 tahun dan Elsa Laksono 59 tahun. Elsa sudah lebih dulu dievakuasi bersama 2 orang pendaki lainnya yang selamat pada Minggu 2 Maret 2025. Sementara itu Lili dievakuasi hari ini, Senin 3 Maret 2025. Jenazah disemayamkan di RSUD Mimika untuk kemudian diterbangkan ke Jakarta menuju Bandung. Evakuasi jenazah Lili sempat mengalami kendala karena keadaan cuaca. Lili dan Elsa terindikasi mengalami gejala acute mountain sickness atau AMS. Sementara itu pihak kepolisian menyebut bahwa korban meninggal karena hipotermia. Kapolres Mimika AKBP Bilianda Hildiario Budiman mengungkap bahwa Lili dan Elsa bersama dengan rombongan yang terdiri dari 15 orang terjebak dalam kondisi cuaca ekstrim yang menyebabkan hipotermia dan akhirnya meninggal dalam perjalanan turun dari puncak. Jenazah Elsa dan Lili dikabarkan diterbangkan ke Jakarta hari ini menggunakan pesawat Lion Air. Polisi dan tim evakuasi terus bekerja keras untuk memastikan semua proses berjalan lancar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Penting untuk mengambil sikap dan membuat respon cepat gitu ya untuk menampung apa yang menjadi keresahan dan aspirasi publik. Itu kurang lebih latar belakangnya. Kemudian polemik ini juga membawa persoalan yang tidak bisa dikatakan sederhana, karena bagaimanapun bahan bakar minyak termasuk di dalamnya Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Klinik gigi milik salah satu dari 2 pendaki yang meninggal di puncak Kartens, Elsa Laksono, tampak sepi pada Senin 3 Maret 2025. Ruko yang dijadikan klinik gigi Radian Dental Care itu berlokasi di Jalan Kiai Haji Abdullah Safei nomor 8 RT 005 RW 001 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Penjaga klinik tersebut, Yanto, mengatakan bahwa Elsa juga bertempat tinggal di ruko tersebut. Namun seorang karyawan lain yang bertugas sebagai sopir, Yadi, mengatakan klinik tersebut tutup sementara karena keluarga tengah menunggu jenazah Elsa Laksono tiba di Jakarta. Selain itu, Yadi mengungkap bahwa Elsa berencana mendaki gunung kembali usai menyelesaikan ekspedisi di Gunung Kartens. Lebih lengkap mengenai hal ini, reporter Tribun News Ibriza Fasti Ifhami akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Ibriza.
Ya, baik GG dan Tribuners, pada hari ini situasi di rumah duka milik salah satu pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Papua Tengah, yakni Elsa Laksono, tampak sepi seperti itu, dan memang hanya terlihat beberapa karyawan, di mana rumah dari Elsa Laksono menyatu dengan klinik dokter gigi seperti itu, yang mana hari ini memang tampak sepi. Memang berdasarkan informasi dari beberapa karyawan, klinik hari ini tutup karena pihak keluarga dan juga karyawan masih menunggu proses pemulangan jasad Elsa Laksono. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporannya. Dan Tribuners, diberitakan sebelumnya 2 pendaki meninggal dunia di Puncak Kartens. Mereka adalah Lili Wijayanti 60 tahun dan Elsa Laksono 59 tahun. Elsa sudah lebih dulu dievakuasi bersama 2 orang pendaki lainnya yang selamat pada Minggu 2 Maret 2025. Sementara itu Lili dievakuasi hari ini, Senin 3 Maret 2025. Jenazah disemayamkan di RSUD Mimika untuk kemudian diterbangkan ke Jakarta menuju Bandung. Evakuasi jenazah Lili sempat mengalami kendala karena keadaan cuaca. Lili dan Elsa terindikasi mengalami gejala acute mountain sickness atau AMS. Sementara itu pihak kepolisian menyebut bahwa korban meninggal karena hipotermia. Kapolres Mimika AKBP Bilianda Hildiario Budiman mengungkap bahwa Lili dan Elsa bersama dengan rombongan yang terdiri dari 15 orang terjebak dalam kondisi cuaca ekstrim yang menyebabkan hipotermia dan akhirnya meninggal dalam perjalanan turun dari puncak. Jenazah Elsa dan Lili dikabarkan diterbangkan ke Jakarta hari ini menggunakan pesawat Lion Air. Polisi dan tim evakuasi terus bekerja keras untuk memastikan semua proses berjalan lancar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Penting untuk mengambil sikap dan membuat respon cepat gitu ya, untuk menampung apa yang menjadi keresahan dan aspirasi publik. Itu kurang lebih latar belakangnya. Kemudian polemik ini juga membawa persoalan yang tidak bisa dikatakan sederhana, karena bagaimanapun bahan bakar minyak termasuk di dalamnya Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Klinik gigi milik salah satu dari 2 pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Elsa Laksono, tampak sepi pada Senin 3 Maret 2025. Ruko yang dijadikan klinik gigi Radian Dental Care itu berlokasi di Jalan Kiai Haji Abdullah Safei nomor 8 RT 005 RW 001 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Penjaga klinik tersebut, Yanto, mengatakan bahwa Elsa juga bertempat tinggal di ruko tersebut. Namun seorang karyawan lain yang bertugas sebagai sopir, Yadi, mengatakan klinik tersebut tutup sementara karena keluarga tengah menunggu jenazah Elsa Laksono tiba di Jakarta. Selain itu, Yadi mengungkap bahwa Elsa berencana mendaki gunung kembali usai menyelesaikan ekspedisi di Gunung Kartens. Lebih lengkap mengenai hal ini, reporter Tribun News Ibriza Fasti Ifhami akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Ibriza. Ya, baik GG dan Tribuners, pada hari ini situasi di rumah duka milik salah satu pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Papua Tengah, yakni Elsa Laksono, tampak sepi seperti itu, dan memang hanya terlihat beberapa karyawan, di mana rumah dari Elsa Laksono menyatu dengan klinik dokter gigi seperti itu, yang mana hari ini memang tampak sepi.
memang berdasarkan informasi dari beberapa karyawan, klinik hari ini tutup karena pihak keluarga dan juga karyawan masih menunggu proses pemulangan jasad Elsa Laksono. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporannya. Dan Tribuners, diberitakan sebelumnya 2 pendaki meninggal dunia di puncak Kartens. Mereka adalah Lili Wijayanti 60 tahun dan Elsa Laksono 59 tahun. Elsa sudah lebih dulu dievakuasi bersama 2 orang pendaki lainnya yang selamat pada Minggu 2 Maret 2025. Sementara itu Lili dievakuasi hari ini, Senin 3 Maret 2025. Jenazah disemayamkan di RSUD Mimika untuk kemudian diterbangkan ke Jakarta menuju Bandung. Evakuasi jenazah Lili sempat mengalami kendala karena keadaan cuaca. Lili dan Elsa terindikasi mengalami gejala acute mountain sickness atau AMS. Sementara itu pihak kepolisian menyebut bahwa korban meninggal karena hipotermia. Kapolres Mimika AKBP Bilyanda Hildiario Budiman mengungkap bahwa Lili dan Elsa bersama dengan rombongan yang terdiri dari 15 orang terjebak dalam kondisi cuaca ekstrim yang menyebabkan hipotermia dan akhirnya meninggal dalam perjalanan turun dari puncak. Jenazah Elsa dan Lili dikabarkan diterbangkan ke Jakarta hari ini menggunakan pesawat Lion Air. Polisi dan tim evakuasi terus bekerja keras untuk memastikan semua proses berjalan lancar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Penting untuk mengambil sikap dan membuat respon cepat gitu ya untuk menampung apa yang menjadi keresahan dan aspirasi publik. Itu kurang lebih latar belakangnya. Kemudian polemik ini juga membawa persoalan yang tidak bisa dikatakan sederhana, karena bagaimanapun bahan bakar minyak termasuk di dalamnya Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Klinik gigi milik salah satu dari 2 pendaki yang meninggal di puncak Kartens, Elsa Laksono, tampak sepi pada Senin 3 Maret 2025. Ruko yang dijadikan klinik gigi Radian Dental Care itu berlokasi di Jalan Kiai Haji Abdullah Safei nomor 8 RT 005 RW 001 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Penjaga klinik tersebut, Yanto, mengatakan bahwa Elsa juga bertempat tinggal di ruko tersebut. Namun seorang karyawan lain yang bertugas sebagai sopir, Yadi, mengatakan klinik tersebut tutup sementara karena keluarga tengah menunggu jenazah Elsa Laksono tiba di Jakarta. Selain itu, Yadi mengungkap bahwa Elsa berencana mendaki gunung kembali usai menyelesaikan ekspedisi di Gunung Kartens. Lebih lengkap mengenai hal ini, reporter Tribun News Ibriza Fasti Ifhami akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Ibriza. Ya, baik GG dan Tribuners, pada hari ini situasi di rumah duka milik salah satu pendaki yang meninggal di puncak Kartens, Papua Tengah, yakni Elsa Laksono, tampak sepi seperti itu, dan memang hanya terlihat beberapa karyawan di mana rumah dari Elsa Laksono menyatu dengan klinik dokter gigi seperti itu, yang mana hari ini memang tampak sepi. Memang berdasarkan informasi dari beberapa karyawan, klinik hari ini tutup karena pihak keluarga dan juga karyawan masih menunggu proses pemulangan jasad Elsa Laksono. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporannya. Dan Tribuners, diberitakan sebelumnya 2 pendaki meninggal dunia di puncak Kartens. Mereka adalah Lili Wijayanti 60 tahun dan Elsa Laksono 59 tahun.
Elsa sudah lebih dulu dievakuasi bersama 2 orang pendaki lainnya yang selamat pada Minggu 2 Maret 2025. Sementara itu Lili dievakuasi hari ini, Senin 3 Maret 2025. Jenazah disemayamkan di RSUD Mimika untuk kemudian diterbangkan ke Jakarta menuju Bandung. Evakuasi jenazah Lili sempat mengalami kendala karena keadaan cuaca. Lili dan Elsa terindikasi mengalami gejala acute mountain sickness atau AMS. Sementara itu pihak kepolisian menyebut bahwa korban meninggal karena hipotermia. Kapolres Mimika AKBP Bilianda Hildiario Budiman mengungkap bahwa Lili dan Elsa bersama dengan rombongan yang terdiri dari 15 orang terjebak dalam kondisi cuaca ekstrim yang menyebabkan hipotermia dan akhirnya meninggal dalam perjalanan turun dari puncak. Jenazah Elsa dan Lili dikabarkan diterbangkan ke Jakarta hari ini menggunakan pesawat Lion Air. Polisi dan tim evakuasi terus bekerja keras untuk memastikan semua proses berjalan lancar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Penting untuk mengambil sikap dan membuat respon cepat gitu ya untuk menampung apa yang menjadi keresahan dan aspirasi publik. Itu kurang lebih latar belakangnya. Kemudian polemik ini juga membawa persoalan yang tidak bisa dikatakan sederhana, karena bagaimanapun bahan bakar minyak termasuk di dalamnya Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Klinik gigi milik salah satu dari 2 pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Elsa Laksono, tampak sepi pada Senin 3 Maret 2025. Ruko yang dijadikan klinik gigi Radian Dental Care itu berlokasi di Jalan Kiai Haji Abdullah Safei nomor 8 RT 005 RW 001 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Penjaga klinik tersebut, Yanto, mengatakan bahwa Elsa juga bertempat tinggal di ruko tersebut. Namun seorang karyawan lain yang bertugas sebagai sopir, Yadi, mengatakan klinik tersebut tutup sementara karena keluarga tengah menunggu jenazah Elsa Laksono tiba di Jakarta. Selain itu, Yadi mengungkap bahwa Elsa berencana mendaki gunung kembali usai menyelesaikan ekspedisi di Gunung Kartens. Lebih lengkap mengenai hal ini, reporter Tribun News Ibriza Fasti Ifhami akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Ibriza. Ya, baik GG dan Tribuners, pada hari ini situasi di rumah duka milik salah satu pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Papua Tengah, yakni Elsa Laksono, tampak sepi seperti itu, dan memang hanya terlihat beberapa karyawan di mana rumah dari Elsa Laksono menyatu dengan klinik dokter gigi seperti itu, yang mana hari ini memang tampak sepi. Memang berdasarkan informasi dari beberapa karyawan, klinik hari ini tutup karena pihak keluarga dan juga karyawan masih menunggu proses pemulangan jasad Elsa Laksono. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporannya. Dan Tribuners, diberitakan sebelumnya 2 pendaki meninggal dunia di Puncak Kartens. Mereka adalah Lili Wijayanti 60 tahun dan Elsa Laksono 59 tahun. Elsa sudah lebih dulu dievakuasi bersama 2 orang pendaki lainnya yang selamat pada Minggu 2 Maret 2025. Sementara itu Lili dievakuasi hari ini, Senin 3 Maret 2025. Jenazah disemayamkan di RSUD Mimika untuk kemudian diterbangkan ke Jakarta menuju Bandung. Evakuasi jenazah Lili sempat mengalami kendala karena keadaan cuaca.
Lili dan Elsa terindikasi mengalami gejala acute mountain sickness atau AMS. Sementara itu pihak kepolisian menyebut bahwa korban meninggal karena hipotermia. Kapolres Mimika AKBP Bilyanda Hildiario Budiman mengungkap bahwa Lili dan Elsa bersama dengan rombongan yang terdiri dari 15 orang terjebak dalam kondisi cuaca ekstrim yang menyebabkan hipotermia dan akhirnya meninggal dalam perjalanan turun dari puncak. Jenazah Elsa dan Lili dikabarkan diterbangkan ke Jakarta hari ini menggunakan pesawat Lion Air. Polisi dan tim evakuasi terus bekerja keras untuk memastikan semua proses berjalan lancar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Penting untuk mengambil sikap dan membuat respon cepat gitu ya untuk menampung apa yang menjadi keresahan dan aspirasi publik. Itu kurang lebih latar belakangnya. Kemudian polemik ini juga membawa persoalan yang tidak bisa dikatakan sederhana, karena bagaimanapun bahan bakar minyak termasuk di dalamnya Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Klinik gigi milik salah satu dari dua pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Elsa Laksono, tampak sepi pada Senin 3 Maret 2025. Ruko yang dijadikan klinik gigi Radian Dental Care itu berlokasi di Jalan Kiai Haji Abdullah Safei nomor 8 RT 005 RW 001 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Penjaga klinik tersebut, Yanto, mengatakan bahwa Elsa juga bertempat tinggal di ruko tersebut. Namun seorang karyawan lain yang bertugas sebagai sopir, Yadi, mengatakan klinik tersebut tutup sementara karena keluarga tengah menunggu jenazah Elsa Laksono tiba di Jakarta. Selain itu, Yadi mengungkap bahwa Elsa berencana mendaki gunung kembali usai menyelesaikan ekspedisi di Gunung Kartens. Lebih lengkap mengenai hal ini, reporter Tribun News Ibriza Fasti Ifhami akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Ibriza. Ya, baik GG dan Tribuners, pada hari ini situasi di rumah duka milik salah satu pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Papua Tengah, yakni Elsa Laksono, tampak sepi seperti itu, dan memang hanya terlihat beberapa karyawan di mana rumah dari Elsa Laksono menyatu dengan klinik dokter gigi seperti itu, yang mana hari ini memang tampak sepi. Memang berdasarkan informasi dari beberapa karyawan, klinik hari ini tutup karena pihak keluarga dan juga karyawan masih menunggu proses pemulangan jasad Elsa Laksono. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporannya. Dan Tribuners, diberitakan sebelumnya dua pendaki meninggal dunia di Puncak Kartens. Mereka adalah Lili Wijayanti 60 tahun dan Elsa Laksono 59 tahun. Elsa sudah lebih dulu dievakuasi bersama dua orang pendaki lainnya yang selamat pada Minggu 2 Maret 2025. Sementara itu Lili dievakuasi hari ini, Senin 3 Maret 2025. Jenazah disemayamkan di RSUD Mimika untuk kemudian diterbangkan ke Jakarta menuju Bandung. Evakuasi jenazah Lili sempat mengalami kendala karena keadaan cuaca. Lili dan Elsa terindikasi mengalami gejala acute mountain sickness atau AMS. Sementara itu pihak kepolisian menyebut bahwa korban meninggal karena hipotermia. Kapolres Mimika AKBP Bilyanda Hildiario Budiman mengungkap bahwa Lili dan Elsa bersama dengan rombongan yang terdiri dari 15 orang terjebak dalam kondisi cuaca ekstrim yang menyebabkan hipotermia dan akhirnya meninggal dalam perjalanan turun dari puncak.
Jenazah Elsa dan Lili dikabarkan diterbangkan ke Jakarta hari ini menggunakan pesawat Lion Air. Polisi dan tim evakuasi terus bekerja keras untuk memastikan semua proses berjalan lancar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Penting untuk mengambil sikap dan membuat respon cepat gitu ya untuk menampung apa yang menjadi keresahan dan aspirasi publik. Itu kurang lebih latar belakangnya. Kemudian polemik ini juga membawa persoalan yang tidak bisa dikatakan sederhana, karena bagaimanapun bahan bakar minyak termasuk di dalamnya Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Klinik gigi milik salah satu dari dua pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Elsa Laksono, tampak sepi pada Senin 3 Maret 2025. Ruko yang dijadikan klinik gigi Radian Dental Care itu berlokasi di Jalan Kiai Haji Abdullah Safei nomor 8 RT 005 RW 001 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Penjaga klinik tersebut, Yanto, mengatakan bahwa Elsa juga bertempat tinggal di ruko tersebut. Namun seorang karyawan lain yang bertugas sebagai sopir, Yadi, mengatakan klinik tersebut tutup sementara karena keluarga tengah menunggu jenazah Elsa Laksono tiba di Jakarta. Selain itu, Yadi mengungkap bahwa Elsa berencana mendaki gunung kembali usai menyelesaikan ekspedisi di Gunung Kartens. Lebih lengkap mengenai hal ini, reporter Tribun News Ibriza Fasti Ifhami akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Ibriza. Ya, baik GG dan Tribuners, pada hari ini situasi di rumah duka milik salah satu pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Papua Tengah, yakni Elsa Laksono, tampak sepi seperti itu, dan memang hanya terlihat beberapa karyawan di mana rumah dari Elsa Laksono menyatu dengan klinik dokter gigi seperti itu, yang mana hari ini memang tampak sepi. Memang berdasarkan informasi dari beberapa karyawan, klinik hari ini tutup karena pihak keluarga dan juga karyawan masih menunggu proses pemulangan jasad Elsa Laksono. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporannya. Dan Tribuners, diberitakan sebelumnya dua pendaki meninggal dunia di Puncak Kartens. Mereka adalah Lili Wijayanti 60 tahun dan Elsa Laksono 59 tahun. Elsa sudah lebih dulu dievakuasi bersama dua orang pendaki lainnya yang selamat pada Minggu 2 Maret 2025. Sementara itu Lili dievakuasi hari ini, Senin 3 Maret 2025. Jenazah disemayamkan di RSUD Mimika untuk kemudian diterbangkan ke Jakarta menuju Bandung. Evakuasi jenazah Lili sempat mengalami kendala karena keadaan cuaca. Lili dan Elsa terindikasi mengalami gejala acute mountain sickness atau AMS. Sementara itu pihak kepolisian menyebut bahwa korban meninggal karena hipotermia. Kapolres Mimika AKBP Bilianda Hildiario Budiman mengungkap bahwa Lili dan Elsa bersama dengan rombongan yang terdiri dari 15 orang terjebak dalam kondisi cuaca ekstrim yang menyebabkan hipotermia dan akhirnya meninggal dalam perjalanan turun dari puncak. Jenazah Elsa dan Lili dikabarkan diterbangkan ke Jakarta hari ini menggunakan pesawat Lion Air. Polisi dan tim evakuasi terus bekerja keras untuk memastikan semua proses berjalan lancar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
mengambil sikap dan membuat respon cepat gitu ya untuk menampung apa yang menjadi keresahan dan aspirasi publik. Itu kurang lebih latar belakangnya. Kemudian polemik ini juga membawa persoalan yang tidak bisa dikatakan sederhana, karena bagaimanapun bahan bakar minyak termasuk di dalamnya Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan kembali dalam live update. Klinik gigi milik salah satu dari dua pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Elsa Laksono, tampak sepi pada Senin 3 Maret 2025. Ruko yang dijadikan klinik gigi Radian Dental Care itu berlokasi di Jalan Kiai Haji Abdullah Safei nomor 8 RT 005 RW 001 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Penjaga klinik tersebut, Yanto, mengatakan bahwa Elsa juga bertempat tinggal di ruko tersebut. Namun seorang karyawan lain yang bertugas sebagai sopir, Yadi, mengatakan klinik tersebut tutup sementara karena keluarga tengah menunggu jenazah Elsa Laksono tiba di Jakarta. Selain itu, Yadi mengungkap bahwa Elsa berencana mendaki gunung kembali usai menyelesaikan ekspedisi di Gunung Kartens. Lebih lengkap mengenai hal ini, reporter Tribun News Ibriza Fasti Ifhami akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Ibriza. Ya, baik GG dan Tribuners, pada hari ini situasi di rumah duka milik salah satu pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Papua Tengah, yakni Elsa Laksono, tampak sepi seperti itu, dan memang hanya terlihat beberapa karyawan di mana rumah dari Elsa Laksono menyatu dengan klinik dokter gigi seperti itu, yang mana hari ini memang tampak sepi. Memang berdasarkan informasi dari beberapa karyawan, klinik hari ini tutup karena pihak keluarga dan juga karyawan masih menunggu proses pemulangan jasad Elsa Laksono. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporannya. Dan Tribuners, diberitakan sebelumnya dua pendaki meninggal dunia di Puncak Kartens. Mereka adalah Lili Wijayanti 60 tahun dan Elsa Laksono 59 tahun. Elsa sudah lebih dulu dievakuasi bersama dua orang pendaki lainnya yang selamat pada Minggu 2 Maret 2025. Sementara itu Lili dievakuasi hari ini, Senin 3 Maret 2025. Jenazah disemayamkan di RSUD Mimika untuk kemudian diterbangkan ke Jakarta menuju Bandung. Evakuasi jenazah Lili sempat mengalami kendala karena keadaan cuaca. Lili dan Elsa terindikasi mengalami gejala acute mountain sickness atau AMS. Sementara itu pihak kepolisian menyebut bahwa korban meninggal karena hipotermia. Kapolres Mimika AKBP Bilianda Hildiario Budiman mengungkap bahwa Lili dan Elsa bersama dengan rombongan yang terdiri dari 15 orang terjebak dalam kondisi cuaca ekstrim yang menyebabkan hipotermia dan akhirnya meninggal dalam perjalanan turun dari puncak. Jenazah Elsa dan Lili dikabarkan diterbangkan ke Jakarta hari ini menggunakan pesawat Lion Air. Polisi dan tim evakuasi terus bekerja keras untuk memastikan semua proses berjalan lancar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Penting untuk mengambil sikap dan membuat respon cepat gitu ya untuk menampung apa yang menjadi keresahan dan aspirasi publik. Itu kurang lebih latar belakangnya. Kemudian polemik ini juga membawa persoalan yang tidak bisa dikatakan sederhana, karena bagaimanapun bahan bakar minyak termasuk di dalamnya
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan kembali dalam live update. Klinik gigi milik salah satu dari dua pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Elsa Laksono, tampak sepi pada Senin 3 Maret 2025. Ruko yang dijadikan klinik gigi Radian Dental Care itu berlokasi di Jalan Kiai Haji Abdullah Safei nomor 8 RT 005 RW 001 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Penjaga klinik tersebut, Yanto, mengatakan bahwa Elsa juga bertempat tinggal di ruko tersebut. Namun seorang karyawan lain yang bertugas sebagai sopir, Yadi, mengatakan klinik tersebut tutup sementara karena keluarga tengah menunggu jenazah Elsa Laksono tiba di Jakarta. Selain itu, Yadi mengungkap bahwa Elsa berencana mendaki gunung kembali usai menyelesaikan ekspedisi di Gunung Kartens. Lebih lengkap mengenai hal ini, reporter Tribun News Ibriza Fasti Ifhami akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Ibriza. Ya, baik GG dan Tribuners, pada hari ini situasi di rumah duka milik salah satu pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Papua Tengah, yakni Elsa Laksono, tampak sepi seperti itu, dan memang hanya terlihat beberapa karyawan di mana rumah dari Elsa Laksono menyatu dengan klinik dokter gigi seperti itu, yang mana hari ini memang tampak sepi. Memang berdasarkan informasi dari beberapa karyawan, klinik hari ini tutup karena pihak keluarga dan juga karyawan masih menunggu proses pemulangan jasad Elsa Laksono. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporannya. Dan Tribuners, diberitakan sebelumnya dua pendaki meninggal dunia di Puncak Kartens. Mereka adalah Lili Wijayanti 60 tahun dan Elsa Laksono 59 tahun. Elsa sudah lebih dulu dievakuasi bersama dua orang pendaki lainnya yang selamat pada Minggu 2 Maret 2025. Sementara itu Lili dievakuasi hari ini, Senin 3 Maret 2025. Jenazah disemayamkan di RSUD Mimika untuk kemudian diterbangkan ke Jakarta menuju Bandung. Evakuasi jenazah Lili sempat mengalami kendala karena keadaan cuaca. Lili dan Elsa terindikasi mengalami gejala acute mountain sickness atau AMS. Sementara itu pihak kepolisian menyebut bahwa korban meninggal karena hipotermia. Kapolres Mimika AKBP Bilyanda Hildiario Budiman mengungkap bahwa Lili dan Elsa bersama dengan rombongan yang terdiri dari 15 orang terjebak dalam kondisi cuaca ekstrim yang menyebabkan hipotermia dan akhirnya meninggal dalam perjalanan turun dari puncak. Jenazah Elsa dan Lili dikabarkan diterbangkan ke Jakarta hari ini menggunakan pesawat Lion Air. Polisi dan tim evakuasi terus bekerja keras untuk memastikan semua proses berjalan lancar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Penting untuk mengambil sikap dan membuat respon cepat gitu ya untuk menampung apa yang menjadi keresahan dan aspirasi publik. Itu kurang lebih latar belakangnya. Kemudian polemik ini juga membawa persoalan yang tidak bisa dikatakan sederhana, karena bagaimanapun bahan bakar minyak termasuk di dalamnya Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan kembali dalam live update. Klinik gigi milik salah satu dari dua pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Elsa Laksono, tampak sepi pada Senin 3 Maret 2025. Ruko yang dijadikan klinik gigi Radian Dental Care itu berlokasi di Jalan Kiai Haji Abdullah Safei nomor 8 RT 005 RW 001 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.
Penjaga klinik tersebut, Yanto, mengatakan bahwa Elsa juga bertempat tinggal di ruko tersebut. Namun seorang karyawan lain yang bertugas sebagai sopir, Yadi, mengatakan klinik tersebut tutup sementara karena keluarga tengah menunggu jenazah Elsa Laksono tiba di Jakarta. Selain itu, Yadi mengungkap bahwa Elsa berencana mendaki gunung kembali usai menyelesaikan ekspedisi di Gunung Kartens. Lebih lengkap mengenai hal ini, reporter Tribun News Ibriza Fasti Ifhami akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Ibriza. Ya, baik GG dan Tribuners, pada hari ini situasi di rumah duka milik salah satu pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Papua Tengah, yakni Elsa Laksono, tampak sepi seperti itu, dan memang hanya terlihat beberapa karyawan di mana rumah dari Elsa Laksono menyatu dengan klinik dokter gigi seperti itu, yang mana hari ini memang tampak sepi. Memang berdasarkan informasi dari beberapa karyawan, klinik hari ini tutup karena pihak keluarga dan juga karyawan masih menunggu proses pemulangan jasad Elsa Laksono. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporannya. Dan Tribuners, diberitakan sebelumnya 2 pendaki meninggal dunia di Puncak Kartens. Mereka adalah Lili Wijayanti 60 tahun dan Elsa Laksono 59 tahun. Elsa sudah lebih dulu dievakuasi bersama 2 orang pendaki lainnya yang selamat pada Minggu 2 Maret 2025. Sementara itu Lili dievakuasi hari ini, Senin 3 Maret 2025. Jenazah disemayamkan di RSUD Mimika untuk kemudian diterbangkan ke Jakarta menuju Bandung. Evakuasi jenazah Lili sempat mengalami kendala karena keadaan cuaca. Lili dan Elsa terindikasi mengalami gejala acute mountain sickness atau AMS. Sementara itu pihak kepolisian menyebut bahwa korban meninggal karena hipotermia. Kapolres Mimika AKBP Bilyanda Hildiario Budiman mengungkap bahwa Lili dan Elsa bersama dengan rombongan yang terdiri dari 15 orang terjebak dalam kondisi cuaca ekstrim yang menyebabkan hipotermia dan akhirnya meninggal dalam perjalanan turun dari puncak. Jenazah Elsa dan Lili dikabarkan diterbangkan ke Jakarta hari ini menggunakan pesawat Lion Air. Polisi dan tim evakuasi terus bekerja keras untuk memastikan semua proses berjalan lancar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Penting untuk mengambil sikap dan membuat respon cepat gitu ya untuk menampung apa yang menjadi keresahan dan aspirasi publik. Itu kurang lebih latar belakangnya. Kemudian polemik ini juga membawa persoalan yang tidak bisa dikatakan sederhana, karena bagaimanapun bahan bakar minyak termasuk di dalamnya Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Klinik gigi milik salah satu dari 2 pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Elsa Laksono, tampak sepi pada Senin 3 Maret 2025. Ruko yang dijadikan klinik gigi Radian Dental Care itu berlokasi di Jalan Kiai Haji Abdullah Safei nomor 8 RT 005 RW 001 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Penjaga klinik tersebut, Yanto, mengatakan bahwa Elsa juga bertempat tinggal di ruko tersebut. Namun seorang karyawan lain yang bertugas sebagai sopir, Yadi, mengatakan klinik tersebut tutup sementara karena keluarga tengah menunggu jenazah Elsa Laksono tiba di Jakarta. Selain itu, Yadi mengungkap bahwa Elsa berencana mendaki gunung kembali usai menyelesaikan ekspedisi di Gunung Kartens. Lebih lengkap mengenai hal ini, reporter Tribun News Ibriza Fasti Ifhami akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Ibriza. Ya, baik GG
dan Tribuners, pada hari ini situasi di rumah duka milik salah satu pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Papua Tengah, yakni Elsa Laksono, tampak sepi seperti itu, dan memang hanya terlihat beberapa karyawan di mana rumah dari Elsa Laksono menyatu dengan klinik dokter gigi seperti itu, yang mana hari ini memang tampak sepi. Memang berdasarkan informasi dari beberapa karyawan, klinik hari ini tutup karena pihak keluarga dan juga karyawan masih menunggu proses pemulangan jasad Elsa Laksono. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporannya. Dan Tribuners, diberitakan sebelumnya 2 pendaki meninggal dunia di Puncak Kartens. Mereka adalah Lili Wijayanti 60 tahun dan Elsa Laksono 59 tahun. Elsa sudah lebih dulu dievakuasi bersama 2 orang pendaki lainnya yang selamat pada Minggu 2 Maret 2025. Sementara itu Lili dievakuasi hari ini, Senin 3 Maret 2025. Jenazah disemayamkan di RSUD Mimika untuk kemudian diterbangkan ke Jakarta menuju Bandung. Evakuasi jenazah Lili sempat mengalami kendala karena keadaan cuaca. Lili dan Elsa terindikasi mengalami gejala acute mountain sickness atau AMS. Sementara itu pihak kepolisian menyebut bahwa korban meninggal karena hipotermia. Kapolres Mimika AKBP Bilyanda Hildiario Budiman mengungkap bahwa Lili dan Elsa bersama dengan rombongan yang terdiri dari 15 orang terjebak dalam kondisi cuaca ekstrim yang menyebabkan hipotermia dan akhirnya meninggal dalam perjalanan turun dari puncak. Jenazah Elsa dan Lili dikabarkan diterbangkan ke Jakarta hari ini menggunakan pesawat Lion Air. Polisi dan tim evakuasi terus bekerja keras untuk memastikan semua proses berjalan lancar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Penting untuk mengambil sikap dan membuat respon cepat gitu ya untuk menampung apa yang menjadi keresahan dan aspirasi publik. Itu kurang lebih latar belakangnya. Kemudian polemik ini juga membawa persoalan yang tidak bisa dikatakan sederhana, karena bagaimanapun bahan bakar minyak termasuk di dalamnya Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Klinik gigi milik salah satu dari 2 pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Elsa Laksono, tampak sepi pada Senin 3 Maret 2025. Ruko yang dijadikan klinik gigi Radian Dental Care itu berlokasi di Jalan Kiai Haji Abdullah Safei nomor 8 RT 005 RW 001 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Penjaga klinik tersebut, Yanto, mengatakan bahwa Elsa juga bertempat tinggal di ruko tersebut. Namun seorang karyawan lain yang bertugas sebagai sopir, Yadi, mengatakan klinik tersebut tutup sementara karena keluarga tengah menunggu jenazah Elsa Laksono tiba di Jakarta. Selain itu, Yadi mengungkap bahwa Elsa berencana mendaki gunung kembali usai menyelesaikan ekspedisi di Gunung Kartens. Lebih lengkap mengenai hal ini, reporter Tribun News Ibriza Fasti Ifhami akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Ibriza. Ya, baik GG dan Tribuners, pada hari ini situasi di rumah duka milik salah satu pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Papua Tengah, yakni Elsa Laksono, tampak sepi seperti itu, dan memang hanya terlihat beberapa karyawan di mana rumah dari Elsa Laksono menyatu dengan klinik dokter gigi seperti itu, yang mana hari ini memang tampak sepi.
memang berdasarkan informasi dari beberapa karyawan, klinik hari ini tutup karena pihak keluarga dan juga karyawan masih menunggu proses pemulangan jasad Elsa Laksono. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporannya. Dan Tribuners, diberitakan sebelumnya 2 pendaki meninggal dunia di puncak Kartens. Mereka adalah Lili Wijayanti 60 tahun dan Elsa Laksono 59 tahun. Elsa sudah lebih dulu dievakuasi bersama 2 orang pendaki lainnya yang selamat pada Minggu 2 Maret 2025. Sementara itu Lili dievakuasi hari ini, Senin 3 Maret 2025. Jenazah disemayamkan di RSUD Mimika untuk kemudian diterbangkan ke Jakarta menuju Bandung. Evakuasi jenazah Lili sempat mengalami kendala karena keadaan cuaca. Lili dan Elsa terindikasi mengalami gejala acute mountain sickness atau AMS. Sementara itu pihak kepolisian menyebut bahwa korban meninggal karena hipotermia. Kapolres Mimika AKBP Bilyanda Hildiario Budiman mengungkap bahwa Lili dan Elsa bersama dengan rombongan yang terdiri dari 15 orang terjebak dalam kondisi cuaca ekstrim yang menyebabkan hipotermia dan akhirnya meninggal dalam perjalanan turun dari puncak. Jenazah Elsa dan Lili dikabarkan diterbangkan ke Jakarta hari ini menggunakan pesawat Lion Air. Polisi dan tim evakuasi terus bekerja keras untuk memastikan semua proses berjalan lancar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Penting untuk mengambil sikap dan membuat respon cepat gitu ya untuk menampung apa yang menjadi keresahan dan aspirasi publik. Itu kurang lebih latar belakangnya. Kemudian polemik ini juga membawa persoalan yang tidak bisa dikatakan sederhana, karena bagaimanapun bahan bakar minyak termasuk di dalamnya Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Klinik gigi milik salah satu dari 2 pendaki yang meninggal di puncak Kartens, Elsa Laksono, tampak sepi pada Senin 3 Maret 2025. Ruko yang dijadikan klinik gigi Radian Dental Care itu berlokasi di Jalan Kiai Haji Abdullah Safei nomor 8 RT 005 RW 001 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Penjaga klinik tersebut, Yanto, mengatakan bahwa Elsa juga bertempat tinggal di ruko tersebut. Namun seorang karyawan lain yang bertugas sebagai sopir, Yadi, mengatakan klinik tersebut tutup sementara karena keluarga tengah menunggu jenazah Elsa Laksono tiba di Jakarta. Selain itu, Yadi mengungkap bahwa Elsa berencana mendaki gunung kembali usai menyelesaikan ekspedisi di Gunung Kartens. Lebih lengkap mengenai hal ini, reporter Tribun News Ibriza Fasti Ifhami akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Ibriza. Ya, baik GG dan Tribuners, pada hari ini situasi di rumah duka milik salah satu pendaki yang meninggal di puncak Kartens, Papua Tengah, yakni Elsa Laksono, tampak sepi seperti itu, dan memang hanya terlihat beberapa karyawan di mana rumah dari Elsa Laksono menyatu dengan klinik dokter gigi seperti itu, yang mana hari ini memang tampak sepi. Memang berdasarkan informasi dari beberapa karyawan, klinik hari ini tutup karena pihak keluarga dan juga karyawan masih menunggu proses pemulangan jasad Elsa Laksono. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Ya baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporannya dan Tribuners diberitakan sebelumnya dua pendaki meninggal dunia di puncak Kartens. Mereka adalah Lili Wijayanti 60 tahun dan Elsa Laksono 59 tahun. Elsa sudah lebih dulu dievakuasi bersama dua orang pendaki lainnya yang selamat pada Minggu 2 Maret 2025. Sementara itu Lili dievakuasi hari ini Senin 3 Maret 2025. Jenazah disemayamkan di RSUD Mimika untuk kemudian diterbangkan ke Jakarta menuju Bandung. Evakuasi jenazah Lili sempat mengalami kendala karena keadaan cuaca. Lili dan Elsa terindikasi mengalami gejala acute mountain sickness atau AMS. Sementara itu pihak kepolisian menyebut bahwa korban meninggal karena hipotermia. Kapolres Mimika AKBP Bilyanda Hildiario Budiman mengungkap bahwa Lili dan Elsa bersama dengan rombongan yang terdiri dari 15 orang terjebak dalam kondisi cuaca ekstrim yang menyebabkan hipotermia dan akhirnya meninggal dalam perjalanan turun dari puncak. Jenazah Elsa dan Lili dikabarkan diterbangkan ke Jakarta hari ini menggunakan pesawat Lion Air. Polisi dan tim evakuasi terus bekerja keras untuk memastikan semua proses berjalan lancar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Penting untuk mengambil sikap dan membuat respon cepat gitu ya untuk menampung apa yang menjadi keresahan dan aspirasi publik. Itu kurang lebih latar belakangnya. Kemudian polemik ini juga membawa persoalan yang tidak bisa dikatakan sederhana, karena bagaimanapun bahan bakar minyak termasuk di dalamnya Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Klinik gigi milik salah satu dari dua pendaki yang meninggal di puncak Kartens, Elsa Laksono, tampak sepi pada Senin 3 Maret 2025. Ruko yang dijadikan klinik gigi Radian Dental Care itu berlokasi di Jalan Kiai Haji Abdullah Safei nomor 8 RT 005 RW 001 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Penjaga klinik tersebut, Yanto, mengatakan bahwa Elsa juga bertempat tinggal di ruko tersebut. Namun seorang karyawan lain yang bertugas sebagai sopir, Yadi, mengatakan klinik tersebut tutup sementara karena keluarga tengah menunggu jenazah Elsa Laksono tiba di Jakarta. Selain itu, Yadi mengungkap bahwa Elsa berencana mendaki gunung kembali usai menyelesaikan ekspedisi di Gunung Kartens. Lebih lengkap mengenai hal ini, reporter Tribun News Ibriza Fasti Ifhami akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Ibriza. Ya, baik GG dan Tribuners, pada hari ini situasi di rumah duka milik salah satu pendaki yang meninggal di puncak Kartens, Papua Tengah, yakni Elsa Laksono, tampak sepi seperti itu, dan memang hanya terlihat beberapa karyawan di mana rumah dari Elsa Laksono menyatu dengan klinik dokter gigi seperti itu, yang mana hari ini memang tampak sepi. Memang berdasarkan informasi dari beberapa karyawan, klinik hari ini tutup karena pihak keluarga dan juga karyawan masih menunggu proses pemulangan jasad Elsa Laksono. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporannya dan Tribuners diberitakan sebelumnya dua pendaki meninggal dunia di puncak Kartens. Mereka adalah Lili Wijayanti 60 tahun dan Elsa Laksono 59 tahun.
Elsa sudah lebih dulu dievakuasi bersama 2 orang pendaki lainnya yang selamat pada Minggu 2 Maret 2025. Sementara itu Lili dievakuasi hari ini, Senin 3 Maret 2025. Jenazah disemayamkan di RSUD Mimika untuk kemudian diterbangkan ke Jakarta menuju Bandung. Evakuasi jenazah Lili sempat mengalami kendala karena keadaan cuaca. Lili dan Elsa terindikasi mengalami gejala acute mountain sickness atau AMS. Sementara itu pihak kepolisian menyebut bahwa korban meninggal karena hipotermia. Kapolres Mimika AKBP Bilyanda Hildiario Budiman mengungkap bahwa Lili dan Elsa bersama dengan rombongan yang terdiri dari 15 orang terjebak dalam kondisi cuaca ekstrim yang menyebabkan hipotermia dan akhirnya meninggal dalam perjalanan turun dari puncak. Jenazah Elsa dan Lili dikabarkan diterbangkan ke Jakarta hari ini menggunakan pesawat Lion Air. Polisi dan tim evakuasi terus bekerja keras untuk memastikan semua proses berjalan lancar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Penting untuk mengambil sikap dan membuat respon cepat gitu ya untuk menampung apa yang menjadi keresahan dan aspirasi publik. Itu kurang lebih latar belakangnya. Kemudian polemik ini juga membawa persoalan yang tidak bisa dikatakan sederhana, karena bagaimanapun bahan bakar minyak termasuk di dalamnya Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Klinik gigi milik salah satu dari 2 pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Elsa Laksono, tampak sepi pada Senin 3 Maret 2025. Ruko yang dijadikan klinik gigi Radian Dental Care itu berlokasi di Jalan Kiai Haji Abdullah Safei nomor 8 RT 005 RW 001 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Penjaga klinik tersebut, Yanto, mengatakan bahwa Elsa juga bertempat tinggal di ruko tersebut. Namun seorang karyawan lain yang bertugas sebagai sopir, Yadi, mengatakan klinik tersebut tutup sementara karena keluarga tengah menunggu jenazah Elsa Laksono tiba di Jakarta. Selain itu, Yadi mengungkap bahwa Elsa berencana mendaki gunung kembali usai menyelesaikan ekspedisi di Gunung Kartens. Lebih lengkap mengenai hal ini, reporter Tribun News Ibriza Fasti Ifhami akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Ibriza. Ya, baik GG dan Tribuners, pada hari ini situasi di rumah duka milik salah satu pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Papua Tengah, yakni Elsa Laksono, tampak sepi seperti itu, dan memang hanya terlihat beberapa karyawan di mana rumah dari Elsa Laksono menyatu dengan klinik dokter gigi seperti itu, yang mana hari ini memang tampak sepi. Memang berdasarkan informasi dari beberapa karyawan, klinik hari ini tutup karena pihak keluarga dan juga karyawan masih menunggu proses pemulangan jasad Elsa Laksono. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporannya. Dan Tribuners, diberitakan sebelumnya 2 pendaki meninggal dunia di Puncak Kartens. Mereka adalah Lili Wijayanti 60 tahun dan Elsa Laksono 59 tahun. Elsa sudah lebih dulu dievakuasi bersama 2 orang pendaki lainnya yang selamat pada Minggu 2 Maret 2025. Sementara itu Lili dievakuasi hari ini, Senin 3 Maret 2025. Jenazah disemayamkan di RSUD Mimika untuk kemudian diterbangkan ke Jakarta menuju Bandung. Evakuasi jenazah Lili sempat mengalami kendala karena keadaan cuaca.
Lily dan Elsa terindikasi mengalami gejala acute mountain sickness atau AMS. Sementara itu pihak kepolisian menyebut bahwa korban meninggal karena hipotermia. Kapolres Mimika AKBP Bilianda Hildiario Budiman mengungkap bahwa Lily dan Elsa bersama dengan rombongan yang terdiri dari 15 orang terjebak dalam kondisi cuaca ekstrim yang menyebabkan hipotermia dan akhirnya meninggal dalam perjalanan turun dari puncak. Jenazah Elsa dan Lily dikabarkan diterbangkan ke Jakarta hari ini menggunakan pesawat Lion Air. Polisi dan tim evakuasi terus bekerja keras untuk memastikan semua proses berjalan lancar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Penting untuk mengambil sikap dan membuat respon cepat gitu ya untuk menampung apa yang menjadi keresahan dan aspirasi publik. Itu kurang lebih latar belakangnya. Kemudian polemik ini juga membawa persoalan yang tidak bisa dikatakan sederhana, karena bagaimanapun bahan bakar minyak termasuk di dalamnya Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Klinik gigi milik salah satu dari dua pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Elsa Laksono, tampak sepi pada Senin 3 Maret 2025. Ruko yang dijadikan klinik gigi Radian Dental Care itu berlokasi di Jalan Kiai Haji Abdullah Safei nomor 8 RT 005 RW 001 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Penjaga klinik tersebut, Yanto, mengatakan bahwa Elsa juga bertempat tinggal di ruko tersebut. Namun seorang karyawan lain yang bertugas sebagai sopir, Yadi, mengatakan klinik tersebut tutup sementara karena keluarga tengah menunggu jenazah Elsa Laksono tiba di Jakarta. Selain itu, Yadi mengungkap bahwa Elsa berencana mendaki gunung kembali usai menyelesaikan ekspedisi di Gunung Kartens. Lebih lengkap mengenai hal ini, reporter Tribun News Ibriza Fasti Ifhami akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Ibriza. Ya, baik GG dan Tribuners, pada hari ini situasi di rumah duka milik salah satu pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Papua Tengah, yakni Elsa Laksono, tampak sepi seperti itu, dan memang hanya terlihat beberapa karyawan di mana rumah dari Elsa Laksono menyatu dengan klinik dokter gigi seperti itu, yang mana hari ini memang tampak sepi. Memang berdasarkan informasi dari beberapa karyawan, klinik hari ini tutup karena pihak keluarga dan juga karyawan masih menunggu proses pemulangan jasad Elsa Laksono. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporannya. Dan Tribuners, diberitakan sebelumnya dua pendaki meninggal dunia di Puncak Kartens. Mereka adalah Lily Wijayanti 60 tahun dan Elsa Laksono 59 tahun. Elsa sudah lebih dulu dievakuasi bersama dua orang pendaki lainnya yang selamat pada Minggu 2 Maret 2025. Sementara itu Lily dievakuasi hari ini, Senin 3 Maret 2025. Jenazah disemayamkan di RSUD Mimika untuk kemudian diterbangkan ke Jakarta menuju Bandung. Evakuasi jenazah Lily sempat mengalami kendala karena keadaan cuaca. Lily dan Elsa terindikasi mengalami gejala acute mountain sickness atau AMS. Sementara itu pihak kepolisian menyebut bahwa korban meninggal karena hipotermia. Kapolres Mimika AKBP Bilianda Hildiario Budiman mengungkap bahwa Lily dan Elsa bersama dengan rombongan yang terdiri dari 15 orang terjebak dalam kondisi cuaca ekstrim yang menyebabkan hipotermia dan akhirnya meninggal dalam perjalanan turun dari puncak.
Jenazah Elsa dan Lili dikabarkan diterbangkan ke Jakarta hari ini menggunakan pesawat Lion Air. Polisi dan tim evakuasi terus bekerja keras untuk memastikan semua proses berjalan lancar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Penting untuk mengambil sikap dan membuat respon cepat gitu ya untuk menampung apa yang menjadi keresahan dan aspirasi publik. Itu kurang lebih latar belakangnya. Kemudian polemik ini juga membawa persoalan yang tidak bisa dikatakan sederhana, karena bagaimanapun bahan bakar minyak termasuk di dalamnya Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Klinik gigi milik salah satu dari dua pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Elsa Laksono, tampak sepi pada Senin 3 Maret 2025. Ruko yang dijadikan klinik gigi Radian Dental Care itu berlokasi di Jalan Kiai Haji Abdullah Safei nomor 8 RT 005 RW 001 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Penjaga klinik tersebut, Yanto, mengatakan bahwa Elsa juga bertempat tinggal di ruko tersebut. Namun seorang karyawan lain yang bertugas sebagai sopir, Yadi, mengatakan klinik tersebut tutup sementara karena keluarga tengah menunggu jenazah Elsa Laksono tiba di Jakarta. Selain itu, Yadi mengungkap bahwa Elsa berencana mendaki gunung kembali usai menyelesaikan ekspedisi di Gunung Kartens. Lebih lengkap mengenai hal ini, reporter Tribun News Ibriza Fasti Ifhami akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Ibriza. Ya, baik GG dan Tribuners, pada hari ini situasi di rumah duka milik salah satu pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Papua Tengah, yakni Elsa Laksono, tampak sepi seperti itu, dan memang hanya terlihat beberapa karyawan di mana rumah dari Elsa Laksono menyatu dengan klinik dokter gigi seperti itu, yang mana hari ini memang tampak sepi. Memang berdasarkan informasi dari beberapa karyawan, klinik hari ini tutup karena pihak keluarga dan juga karyawan masih menunggu proses pemulangan jasad Elsa Laksono. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporannya. Dan Tribuners, diberitakan sebelumnya dua pendaki meninggal dunia di Puncak Kartens. Mereka adalah Lili Wijayanti 60 tahun dan Elsa Laksono 59 tahun. Elsa sudah lebih dulu dievakuasi bersama dua orang pendaki lainnya yang selamat pada Minggu 2 Maret 2025. Sementara itu Lili dievakuasi hari ini, Senin 3 Maret 2025. Jenazah disemayamkan di RSUD Mimika untuk kemudian diterbangkan ke Jakarta menuju Bandung. Evakuasi jenazah Lili sempat mengalami kendala karena keadaan cuaca. Lili dan Elsa terindikasi mengalami gejala acute mountain sickness atau AMS. Sementara itu pihak kepolisian menyebut bahwa korban meninggal karena hipotermia. Kapolres Mimika AKBP Bilyanda Hildiario Budiman mengungkap bahwa Lili dan Elsa bersama dengan rombongan yang terdiri dari 15 orang terjebak dalam kondisi cuaca ekstrim yang menyebabkan hipotermia dan akhirnya meninggal dalam perjalanan turun dari puncak. Jenazah Elsa dan Lili dikabarkan diterbangkan ke Jakarta hari ini menggunakan pesawat Lion Air. Polisi dan tim evakuasi terus bekerja keras untuk memastikan semua proses berjalan lancar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
sikap dan membuat respon cepat gitu ya untuk menampung apa yang menjadi keresahan dan aspirasi publik. Itu kurang lebih latar belakangnya. Kemudian polemik ini juga membawa persoalan yang tidak bisa dikatakan sederhana, karena bagaimanapun bahan bakar minyak termasuk di dalamnya Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan kembali dalam live update. Klinik gigi milik salah satu dari dua pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Elsa Laksono, tampak sepi pada Senin 3 Maret 2025. Ruko yang dijadikan klinik gigi Radian Dental Care itu berlokasi di Jalan Kiai Haji Abdullah Safei nomor 8 RT 005 RW 001 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Penjaga klinik tersebut, Yanto, mengatakan bahwa Elsa juga bertempat tinggal di ruko tersebut. Namun seorang karyawan lain yang bertugas sebagai sopir, Yadi, mengatakan klinik tersebut tutup sementara karena keluarga tengah menunggu jenazah Elsa Laksono tiba di Jakarta. Selain itu, Yadi mengungkap bahwa Elsa berencana mendaki gunung kembali usai menyelesaikan ekspedisi di Gunung Kartens. Lebih lengkap mengenai hal ini, reporter Tribun News Ibriza Fasti Ifhami akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Ibriza. Ya, baik GG dan Tribuners, pada hari ini situasi di rumah duka milik salah satu pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Papua Tengah, yakni Elsa Laksono, tampak sepi seperti itu, dan memang hanya terlihat beberapa karyawan di mana rumah dari Elsa Laksono menyatu dengan klinik dokter gigi seperti itu, yang mana hari ini memang tampak sepi. Memang berdasarkan informasi dari beberapa karyawan, klinik hari ini tutup karena pihak keluarga dan juga karyawan masih menunggu proses pemulangan jasad Elsa Laksono. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporannya. Dan Tribuners, diberitakan sebelumnya dua pendaki meninggal dunia di Puncak Kartens. Mereka adalah Lili Wijayanti 60 tahun dan Elsa Laksono 59 tahun. Elsa sudah lebih dulu dievakuasi bersama dua orang pendaki lainnya yang selamat pada Minggu 2 Maret 2025. Sementara itu Lili dievakuasi hari ini, Senin 3 Maret 2025. Jenazah disemayamkan di RSUD Mimika untuk kemudian diterbangkan ke Jakarta menuju Bandung. Evakuasi jenazah Lili sempat mengalami kendala karena keadaan cuaca. Lili dan Elsa terindikasi mengalami gejala acute mountain sickness atau AMS. Sementara itu pihak kepolisian menyebut bahwa korban meninggal karena hipotermia. Kapolres Mimika AKBP Bilianda Hildiario Budiman mengungkap bahwa Lili dan Elsa bersama dengan rombongan yang terdiri dari 15 orang terjebak dalam kondisi cuaca ekstrim yang menyebabkan hipotermia dan akhirnya meninggal dalam perjalanan turun dari puncak. Jenazah Elsa dan Lili dikabarkan diterbangkan ke Jakarta hari ini menggunakan pesawat Lion Air. Polisi dan tim evakuasi terus bekerja keras untuk memastikan semua proses berjalan lancar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Penting untuk mengambil sikap dan membuat respon cepat gitu ya untuk menampung apa yang menjadi keresahan dan aspirasi publik. Itu kurang lebih latar belakangnya. Kemudian polemik ini juga membawa persoalan yang tidak bisa dikatakan sederhana, karena bagaimanapun bahan bakar minyak termasuk di dalamnya
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan kembali dalam live update. Klinik gigi milik salah satu dari dua pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Elsa Laksono, tampak sepi pada Senin 3 Maret 2025. Ruko yang dijadikan klinik gigi Radian Dental Care itu berlokasi di Jalan Kiai Haji Abdullah Safei nomor 8 RT 005 RW 001 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Penjaga klinik tersebut, Yanto, mengatakan bahwa Elsa juga bertempat tinggal di ruko tersebut. Namun seorang karyawan lain yang bertugas sebagai sopir, Yadi, mengatakan klinik tersebut tutup sementara karena keluarga tengah menunggu jenazah Elsa Laksono tiba di Jakarta. Selain itu, Yadi mengungkap bahwa Elsa berencana mendaki gunung kembali usai menyelesaikan ekspedisi di Gunung Kartens. Lebih lengkap mengenai hal ini, reporter Tribun News Ibriza Fasti Ifhami akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Ibriza. Ya, baik GG dan Tribuners, pada hari ini situasi di rumah duka milik salah satu pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Papua Tengah, yakni Elsa Laksono, tampak sepi seperti itu, dan memang hanya terlihat beberapa karyawan di mana rumah dari Elsa Laksono menyatu dengan klinik dokter gigi seperti itu, yang mana hari ini memang tampak sepi. Memang berdasarkan informasi dari beberapa karyawan, klinik hari ini tutup karena pihak keluarga dan juga karyawan masih menunggu proses pemulangan jasad Elsa Laksono. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporannya. Dan Tribuners, diberitakan sebelumnya dua pendaki meninggal dunia di Puncak Kartens. Mereka adalah Lili Wijayanti 60 tahun dan Elsa Laksono 59 tahun. Elsa sudah lebih dulu dievakuasi bersama dua orang pendaki lainnya yang selamat pada Minggu 2 Maret 2025. Sementara itu Lili dievakuasi hari ini, Senin 3 Maret 2025. Jenazah disemayamkan di RSUD Mimika untuk kemudian diterbangkan ke Jakarta menuju Bandung. Evakuasi jenazah Lili sempat mengalami kendala karena keadaan cuaca. Lili dan Elsa terindikasi mengalami gejala acute mountain sickness atau AMS. Sementara itu pihak kepolisian menyebut bahwa korban meninggal karena hipotermia. Kapolres Mimika AKBP Bilyanda Hildiario Budiman mengungkap bahwa Lili dan Elsa bersama dengan rombongan yang terdiri dari 15 orang terjebak dalam kondisi cuaca ekstrim yang menyebabkan hipotermia dan akhirnya meninggal dalam perjalanan turun dari puncak. Jenazah Elsa dan Lili dikabarkan diterbangkan ke Jakarta hari ini menggunakan pesawat Lion Air. Polisi dan tim evakuasi terus bekerja keras untuk memastikan semua proses berjalan lancar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Penting untuk mengambil sikap dan membuat respon cepat gitu ya untuk menampung apa yang menjadi keresahan dan aspirasi publik. Itu kurang lebih latar belakangnya. Kemudian polemik ini juga membawa persoalan yang tidak bisa dikatakan sederhana, karena bagaimanapun bahan bakar minyak termasuk di dalamnya Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan kembali dalam live update. Klinik gigi milik salah satu dari dua pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Elsa Laksono, tampak sepi pada Senin 3 Maret 2025. Ruko yang dijadikan klinik gigi Radian Dental Care itu berlokasi di Jalan Kiai Haji Abdullah Safei nomor Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.
Penjaga klinik tersebut, Yanto, mengatakan bahwa Elsa juga bertempat tinggal di ruko tersebut. Namun seorang karyawan lain yang bertugas sebagai sopir, Yadi, mengatakan klinik tersebut tutup sementara karena keluarga tengah menunggu jenazah Elsa Laksono tiba di Jakarta. Selain itu, Yadi mengungkap bahwa Elsa berencana mendaki gunung kembali usai menyelesaikan ekspedisi di Gunung Kartens. Lebih lengkap mengenai hal ini, reporter Tribun News Ibriza Fasti Ifhami akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Ibriza. Ya, baik GG dan Tribuners, pada hari ini situasi di rumah duka milik salah satu pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Papua Tengah, yakni Elsa Laksono, tampak sepi seperti itu, dan memang hanya terlihat beberapa karyawan di mana rumah dari Elsa Laksono menyatu dengan klinik dokter gigi seperti itu, yang mana hari ini memang tampak sepi. Memang berdasarkan informasi dari beberapa karyawan, klinik hari ini tutup karena pihak keluarga dan juga karyawan masih menunggu proses pemulangan jasad Elsa Laksono. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporannya. Dan Tribuners, diberitakan sebelumnya 2 pendaki meninggal dunia di Puncak Kartens. Mereka adalah Lili Wijayanti 60 tahun dan Elsa Laksono 59 tahun. Elsa sudah lebih dulu dievakuasi bersama 2 orang pendaki lainnya yang selamat pada Minggu 2 Maret 2025. Sementara itu Lili dievakuasi hari ini, Senin 3 Maret 2025. Jenazah disemayamkan di RSUD Mimika untuk kemudian diterbangkan ke Jakarta menuju Bandung. Evakuasi jenazah Lili sempat mengalami kendala karena keadaan cuaca. Lili dan Elsa terindikasi mengalami gejala acute mountain sickness atau AMS. Sementara itu pihak kepolisian menyebut bahwa korban meninggal karena hipotermia. Kapolres Mimika AKBP Bilyanda Hildiario Budiman mengungkap bahwa Lili dan Elsa bersama dengan rombongan yang terdiri dari 15 orang terjebak dalam kondisi cuaca ekstrim yang menyebabkan hipotermia dan akhirnya meninggal dalam perjalanan turun dari puncak. Jenazah Elsa dan Lili dikabarkan diterbangkan ke Jakarta hari ini menggunakan pesawat Lion Air. Polisi dan tim evakuasi terus bekerja keras untuk memastikan semua proses berjalan lancar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Penting untuk mengambil sikap dan membuat respon cepat gitu ya untuk menampung apa yang menjadi keresahan dan aspirasi publik. Itu kurang lebih latar belakangnya. Kemudian polemik ini juga membawa persoalan yang tidak bisa dikatakan sederhana, karena bagaimanapun bahan bakar minyak termasuk di dalamnya Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Klinik gigi milik salah satu dari 2 pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Elsa Laksono, tampak sepi pada Senin 3 Maret 2025. Ruko yang dijadikan klinik gigi Radian Dental Care itu berlokasi di Jalan Kiai Haji Abdullah Safei nomor 8 RT 005 RW 001 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Penjaga klinik tersebut, Yanto, mengatakan bahwa Elsa juga bertempat tinggal di ruko tersebut. Namun seorang karyawan lain yang bertugas sebagai sopir, Yadi, mengatakan klinik tersebut tutup sementara karena keluarga tengah menunggu jenazah Elsa Laksono tiba di Jakarta. Selain itu, Yadi mengungkap bahwa Elsa berencana mendaki gunung kembali usai menyelesaikan ekspedisi di Gunung Kartens. Lebih lengkap mengenai hal ini, reporter Tribun News Ibriza Fasti Ifhami akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Ibriza.
Ya, baik GG dan Tribuners, pada hari ini situasi di rumah duka milik salah satu pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Papua Tengah, yakni Elsa Laksono, tampak sepi seperti itu, dan memang hanya terlihat beberapa karyawan di mana rumah dari Elsa Laksono menyatu dengan klinik dokter gigi seperti itu, yang mana hari ini memang tampak sepi. Memang berdasarkan informasi dari beberapa karyawan, klinik hari ini tutup karena pihak keluarga dan juga karyawan masih menunggu proses pemulangan jasad Elsa Laksono. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporannya. Dan Tribuners, diberitakan sebelumnya 2 pendaki meninggal dunia di Puncak Kartens. Mereka adalah Lili Wijayanti 60 tahun dan Elsa Laksono 59 tahun. Elsa sudah lebih dulu dievakuasi bersama 2 orang pendaki lainnya yang selamat pada Minggu 2 Maret 2025. Sementara itu Lili dievakuasi hari ini, Senin 3 Maret 2025. Jenazah disemayamkan di RSUD Mimika untuk kemudian diterbangkan ke Jakarta menuju Bandung. Evakuasi jenazah Lili sempat mengalami kendala karena keadaan cuaca. Lili dan Elsa terindikasi mengalami gejala acute mountain sickness atau AMS. Sementara itu pihak kepolisian menyebut bahwa korban meninggal karena hipotermia. Kapolres Mimika AKBP Bilyanda Hildiario Budiman mengungkap bahwa Lili dan Elsa bersama dengan rombongan yang terdiri dari 15 orang terjebak dalam kondisi cuaca ekstrim yang menyebabkan hipotermia dan akhirnya meninggal dalam perjalanan turun dari puncak. Jenazah Elsa dan Lili dikabarkan diterbangkan ke Jakarta hari ini menggunakan pesawat Lion Air. Polisi dan tim evakuasi terus bekerja keras untuk memastikan semua proses. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Penting untuk mengambil sikap dan membuat respon cepat gitu ya untuk menampung apa yang menjadi keresahan dan aspirasi publik. Itu kurang lebih latar belakangnya. Kemudian polemik ini juga membawa persoalan yang tidak bisa dikatakan sederhana, karena bagaimanapun bahan bakar minyak termasuk di dalamnya Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Klinik gigi milik salah satu dari 2 pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Elsa Laksono, tampak sepi pada Senin 3 Maret 2025. Ruko yang dijadikan klinik gigi Radian Dental Care itu berlokasi di Jalan Kiai Haji Abdullah Safei nomor 8 RT 005 RW 001 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Penjaga klinik tersebut, Yanto, mengatakan bahwa Elsa juga bertempat tinggal di ruko tersebut. Namun seorang karyawan lain yang bertugas sebagai sopir, Yadi, mengatakan klinik tersebut tutup sementara karena keluarga tengah menunggu jenazah Elsa Laksono tiba di Jakarta. Selain itu, Yadi mengungkap bahwa Elsa berencana mendaki gunung kembali usai menyelesaikan ekspedisi di Gunung Kartens. Lebih lengkap mengenai hal ini, reporter Tribun News Ibriza Fasti Ifhami akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Ibriza. Ya, baik GG dan Tribuners, pada hari ini situasi di rumah duka milik salah satu pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Papua Tengah, yakni Elsa Laksono, tampak sepi seperti itu, dan memang hanya terlihat beberapa karyawan di mana rumah dari Elsa Laksono menyatu dengan klinik dokter gigi seperti itu, yang mana hari ini memang tampak sepi. Memang berdasarkan informasi dari beberapa karyawan, klinik hari ini tutup
karena pihak keluarga dan juga karyawan masih menunggu proses pemulangan jasad Elsa Laksono. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporannya. Dan Tribuners, diberitakan sebelumnya 2 pendaki meninggal dunia di puncak Kartens. Mereka adalah Lili Wijayanti 60 tahun dan Elsa Laksono 59 tahun. Elsa sudah lebih dulu dievakuasi bersama 2 orang pendaki lainnya yang selamat pada Minggu 2 Maret 2025. Sementara itu Lili dievakuasi hari ini, Senin 3 Maret 2025. Jenazah disemayamkan di RSUD Mimika untuk kemudian diterbangkan ke Jakarta menuju Bandung. Evakuasi jenazah Lili sempat mengalami kendala karena keadaan cuaca. Lili dan Elsa terindikasi mengalami gejala acute mountain sickness atau AMS. Sementara itu pihak kepolisian menyebut bahwa korban meninggal karena hipotermia. Kapolres Mimika AKBP Bilyanda Hildiario Budiman mengungkap bahwa Lili dan Elsa bersama dengan rombongan yang terdiri dari 15 orang terjebak dalam kondisi cuaca ekstrim yang menyebabkan hipotermia dan akhirnya meninggal dalam perjalanan turun dari puncak. Jenazah Elsa dan Lili dikabarkan diterbangkan ke Jakarta hari ini menggunakan pesawat Lion Air. Polisi dan tim evakuasi terus bekerja keras untuk memastikan semua proses berjalan lancar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Penting untuk mengambil sikap dan membuat respon cepat gitu ya untuk menampung apa yang menjadi keresahan dan aspirasi publik. Itu kurang lebih latar belakangnya. Kemudian polemik ini juga membawa persoalan yang tidak bisa dikatakan sederhana, karena bagaimanapun bahan bakar minyak termasuk di dalamnya Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Klinik gigi milik salah satu dari 2 pendaki yang meninggal di puncak Kartens, Elsa Laksono, tampak sepi pada Senin 3 Maret 2025. Ruko yang dijadikan klinik gigi Radian Dental Care itu berlokasi di Jalan Kiai Haji Abdullah Safei nomor 8 RT 005 RW 001 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Penjaga klinik tersebut, Yanto, mengatakan bahwa Elsa juga bertempat tinggal di ruko tersebut. Namun seorang karyawan lain yang bertugas sebagai sopir, Yadi, mengatakan klinik tersebut tutup sementara karena keluarga tengah menunggu jenazah Elsa Laksono tiba di Jakarta. Selain itu, Yadi mengungkap bahwa Elsa berencana mendaki gunung kembali usai menyelesaikan ekspedisi di Gunung Kartens. Lebih lengkap mengenai hal ini, reporter Tribun News Ibriza Fasti Ifhami akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Ibriza. Ya, baik GG dan Tribuners, pada hari ini situasi di rumah duka milik salah satu pendaki yang meninggal di puncak Kartens, Papua Tengah, yakni Elsa Laksono, tampak sepi seperti itu, dan memang hanya terlihat beberapa karyawan di mana rumah dari Elsa Laksono menyatu dengan klinik dokter gigi seperti itu, yang mana hari ini memang tampak sepi. Memang berdasarkan informasi dari beberapa karyawan, klinik hari ini tutup karena pihak keluarga dan juga karyawan masih menunggu proses pemulangan jasad Elsa Laksono. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporannya. Dan Tribuners, diberitakan sebelumnya 2 pendaki meninggal dunia di puncak Kartens. Mereka adalah Lili Wijayanti 60 tahun dan Elsa Laksono 59 tahun.
Elsa sudah lebih dulu dievakuasi bersama 2 orang pendaki lainnya yang selamat pada Minggu 2 Maret 2025. Sementara itu Lili dievakuasi hari ini, Senin 3 Maret 2025. Jenazah disemayamkan di RSUD Mimika untuk kemudian diterbangkan ke Jakarta menuju Bandung. Evakuasi jenazah Lili sempat mengalami kendala karena keadaan cuaca. Lili dan Elsa terindikasi mengalami gejala acute mountain sickness atau AMS. Sementara itu pihak kepolisian menyebut bahwa korban meninggal karena hipotermia. Kapolres Mimika AKBP Bilianda Hildiario Budiman mengungkap bahwa Lili dan Elsa bersama dengan rombongan yang terdiri dari 15 orang terjebak dalam kondisi cuaca ekstrim yang menyebabkan hipotermia dan akhirnya meninggal dalam perjalanan turun dari puncak. Jenazah Elsa dan Lili dikabarkan diterbangkan ke Jakarta hari ini menggunakan pesawat Lion Air. Polisi dan tim evakuasi terus bekerja keras untuk memastikan semua proses berjalan lancar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Penting untuk mengambil sikap dan membuat respon cepat gitu ya untuk menampung apa yang menjadi keresahan dan aspirasi publik. Itu kurang lebih latar belakangnya. Kemudian polemik ini juga membawa persoalan yang tidak bisa dikatakan sederhana, karena bagaimanapun bahan bakar minyak termasuk di dalamnya Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Klinik gigi milik salah satu dari 2 pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Elsa Laksono, tampak sepi pada Senin 3 Maret 2025. Ruko yang dijadikan klinik gigi Radian Dental Care itu berlokasi di Jalan Kiai Haji Abdullah Safei nomor 8 RT 005 RW 001 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Penjaga klinik tersebut, Yanto, mengatakan bahwa Elsa juga bertempat tinggal di ruko tersebut. Namun seorang karyawan lain yang bertugas sebagai sopir, Yadi, mengatakan klinik tersebut tutup sementara karena keluarga tengah menunggu jenazah Elsa Laksono tiba di Jakarta. Selain itu, Yadi mengungkap bahwa Elsa berencana mendaki gunung kembali usai menyelesaikan ekspedisi di Gunung Kartens. Lebih lengkap mengenai hal ini, reporter Tribun News Ibriza Fasti Ifhami akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Ibriza. Ya, situasi di rumah duka milik salah satu pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Papua Tengah, yakni Elsa Laksono, tampak sepi seperti itu, dan memang hanya terlihat beberapa karyawan di mana rumah dari Elsa Laksono menyatu dengan klinik dokter gigi seperti itu, yang mana hari ini memang tampak sepi. Memang berdasarkan informasi dari beberapa karyawan, klinik hari ini tutup karena pihak keluarga dan juga karyawan masih menunggu proses pemulangan jasad Elsa Laksono. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporannya. Dan Tribuners, diberitakan sebelumnya 2 pendaki meninggal dunia di Puncak Kartens. Mereka adalah Lili Wijayanti 60 tahun dan Elsa Laksono 59 tahun. Elsa sudah lebih dulu dievakuasi bersama 2 orang pendaki lainnya yang selamat pada Minggu 2 Maret 2025. Sementara itu Lili dievakuasi hari ini, Senin 3 Maret 2025. Jenazah disemayamkan di RSUD Mimika untuk kemudian diterbangkan ke Jakarta menuju Bandung. Evakuasi jenazah Lili sempat mengalami kendala karena keadaan cuaca.
Lily dan Elsa terindikasi mengalami gejala acute mountain sickness atau AMS. Sementara itu pihak kepolisian menyebut bahwa korban meninggal karena hipotermia. Kapolres Mimika AKBP Bilianda Hildiario Budiman mengungkap bahwa Lily dan Elsa bersama dengan rombongan yang terdiri dari 15 orang terjebak dalam kondisi cuaca ekstrim yang menyebabkan hipotermia dan akhirnya meninggal dalam perjalanan turun dari puncak. Jenazah Elsa dan Lily dikabarkan diterbangkan ke Jakarta hari ini menggunakan pesawat Lion Air. Polisi dan tim evakuasi terus bekerja keras untuk memastikan semua proses berjalan lancar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Penting untuk mengambil sikap dan membuat respon cepat gitu ya untuk menampung apa yang menjadi keresahan dan aspirasi publik. Itu kurang lebih latar belakangnya. Kemudian polemik ini juga membawa persoalan yang tidak bisa dikatakan sederhana, karena bagaimanapun bahan bakar minyak termasuk di dalamnya Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Klinik gigi milik salah satu dari dua pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Elsa Laksono, tampak sepi pada Senin 3 Maret 2025. Ruko yang dijadikan klinik gigi Radian Dental Care itu berlokasi di Jalan Kiai Haji Abdullah Safei nomor 8 RT 005 RW 001 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Penjaga klinik tersebut, Yanto, mengatakan bahwa Elsa juga bertempat tinggal di ruko tersebut. Namun seorang karyawan lain yang bertugas sebagai sopir, Yadi, mengatakan klinik tersebut tutup sementara karena keluarga tengah menunggu jenazah Elsa Laksono tiba di Jakarta. Selain itu, Yadi mengungkap bahwa Elsa berencana mendaki gunung kembali usai menyelesaikan ekspedisi di Gunung Kartens. Lebih lengkap mengenai hal ini, reporter Tribun News Ibriza Fasti Ifhami akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Ibriza. Ya, baik GG dan Tribuners, pada hari ini situasi di rumah duka milik salah satu pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Papua Tengah, yakni Elsa Laksono, tampak sepi seperti itu, dan memang hanya terlihat beberapa karyawan di mana rumah dari Elsa Laksono menyatu dengan klinik dokter gigi seperti itu, yang mana hari ini memang tampak sepi. Memang berdasarkan informasi dari beberapa karyawan, klinik hari ini tutup karena pihak keluarga dan juga karyawan masih menunggu proses pemulangan jasad Elsa Laksono. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporannya. Dan Tribuners, diberitakan sebelumnya dua pendaki meninggal dunia di Puncak Kartens. Mereka adalah Lily Wijayanti 60 tahun dan Elsa Laksono 59 tahun. Elsa sudah lebih dulu dievakuasi bersama dua orang pendaki lainnya yang selamat pada Minggu 2 Maret 2025. Sementara itu Lily dievakuasi hari ini, Senin 3 Maret 2025. Jenazah disemayamkan di RSUD Mimika untuk kemudian diterbangkan ke Jakarta menuju Bandung. Evakuasi jenazah Lily sempat mengalami kendala karena keadaan cuaca. Lily dan Elsa terindikasi mengalami gejala acute mountain sickness atau AMS. Sementara itu pihak kepolisian menyebut bahwa korban meninggal karena hipotermia. Kapolres Mimika AKBP Bilianda Hildiario Budiman mengungkap bahwa Lily dan Elsa bersama dengan rombongan yang terdiri dari 15 orang terjebak dalam kondisi cuaca ekstrim yang menyebabkan hipotermia dan akhirnya meninggal dalam perjalanan turun dari puncak.
Jenazah Elsa dan Lili dikabarkan diterbangkan ke Jakarta hari ini menggunakan pesawat Lion Air. Polisi dan tim evakuasi terus bekerja keras untuk memastikan semua proses berjalan lancar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Penting untuk mengambil sikap dan membuat respon cepat gitu ya untuk menampung apa yang menjadi keresahan dan aspirasi publik. Itu kurang lebih latar belakangnya. Kemudian polemik ini juga membawa persoalan yang tidak bisa dikatakan sederhana, karena bagaimanapun bahan bakar minyak termasuk di dalamnya Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Klinik gigi milik salah satu dari dua pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Elsa Laksono, tampak sepi pada Senin 3 Maret 2025. Ruko yang dijadikan klinik gigi Radian Dental Care itu berlokasi di Jalan Kiai Haji Abdullah Safei nomor 8 RT 005 RW 001 Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Penjaga klinik tersebut, Yanto, mengatakan bahwa Elsa juga bertempat tinggal di ruko tersebut. Namun seorang karyawan lain yang bertugas sebagai sopir, Yadi, mengatakan klinik tersebut tutup sementara karena keluarga tengah menunggu jenazah Elsa Laksono tiba di Jakarta. Selain itu, Yadi mengungkap bahwa Elsa berencana mendaki gunung kembali usai menyelesaikan ekspedisi di Gunung Kartens. Lebih lengkap mengenai hal ini, reporter Tribun News Ibriza Fasti Ifhami akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Ibriza. Ya, baik GG dan Tribuners, pada hari ini situasi di rumah duka milik salah satu pendaki yang meninggal di Puncak Kartens, Papua Tengah, yakni Elsa Laksono, tampak sepi seperti itu, dan memang hanya terlihat beberapa karyawan di mana rumah dari Elsa Laksono menyatu dengan klinik dokter gigi seperti itu, yang mana hari ini memang tampak sepi. Memang berdasarkan informasi dari beberapa karyawan, klinik hari ini tutup karena pihak keluarga dan juga karyawan masih menunggu proses pemulangan jasad Elsa Laksono. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporannya. Dan Tribuners, diberitakan sebelumnya dua pendaki meninggal dunia di Puncak Kartens. Mereka adalah Lili Wijayanti 60 tahun dan Elsa Laksono 59 tahun. Elsa sudah lebih dulu dievakuasi bersama dua orang pendaki lainnya yang selamat pada Minggu 2 Maret 2025. Sementara itu Lili dievakuasi hari ini, Senin 3 Maret 2025. Jenazah disemayamkan di RSUD Mimika untuk kemudian diterbangkan ke Jakarta menuju Bandung. Evakuasi jenazah Lili sempat mengalami kendala karena keadaan cuaca. Lili dan Elsa terindikasi mengalami gejala acute mountain sickness atau AMS. Sementara itu pihak kepolisian menyebut bahwa korban meninggal karena hipotermia. Kapolres Mimika AKBP Bilianda Hildiario Budiman mengungkap bahwa Lili dan Elsa bersama dengan rombongan yang terdiri dari 15 orang terjebak dalam kondisi cuaca ekstrim yang menyebabkan hipotermia dan akhirnya meninggal dalam perjalanan turun dari puncak. Jenazah Elsa dan Lili dikabarkan diterbangkan ke Jakarta hari ini menggunakan pesawat Lion Air. Polisi dan tim evakuasi terus bekerja keras untuk memastikan semua proses berjalan lancar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
mengambil sikap dan membuat respon cepat gitu ya untuk menampung apa yang menjadi keresahan dan aspirasi publik. Itu kurang lebih latar belakangnya. Kemudian polemik ini juga membawa persoalan yang tidak bisa dikatakan sederhana, karena bagaimanapun bahan bakar minyak termasuk di dalamnya